Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Jarang-jarang saya bikin vlog malam. Ini sekarang sudah jam setengah 8 malam. Karena malam ini cukup spesial. Oke, Anda menonton video ini pasti Gias 2021 udah selesai. Tapi pada saat saya syuting, ini adalah hari terakhir Gias. Dan kita siap-siap unloading Mazda Miata dan Suzuki Jimny. Tapi ada satu yang menarik. Dari dulu saya pengen tahu bagaimana caranya unloading sebuah mobil konsep futuristis yang sangat berharga, yang harus sangat hati-hati, seperti Lexus LF 30. Nah, itu kan mobil didatangkan langsung dari Jepang dan bener-bener spesial itu mobil, tidak boleh sembarangan perlakuannya. Jadi sekalian saya ngambil Miata dan Jimny, saya mau lihat proses unloading dari Lexus LF 30. Proses unloading dari sebuah mobil konsep. Kita lihat bareng-bareng, tapi sebelum berangkat saya mau persiapan dulu. Nah, proses unloading di Gias ini bisa sampai tengah malam. Makanya biar nggak ngantuk, kita ngopi dulu. Ini ada kopi baru namanya kopi Tubruk Gajah, terbuat dari racikan warisan Tubruk sejati. Seduh kopi itu lebih nikmat kalau kopinya diseduh duluan. Kopi Tubruk Gajah dibuat dari biji kopi berkualitas dengan racikan warisan Tubruk sejati. Sehingga menghasilkan aroma dan rasa kopi Tubruk Gajah yang khas. Baru kemudian gulanya. Saya suka kopi Tubruk Gajah karena bisa takar gula sesuai selera. Gulanya saya gunakan setengah aja, karena saya lebih suka kopi tubruk yang tidak terlalu manis. Ini dia rasa kopi dan aromanya memang lebih mantap. Jadi ini adalah kopi tubruk dengan gula 2-in-1. Jadi kopi dan gulanya itu terpisah di dua kemasan. Jadi Anda bisa menakar sendiri mau kadar manisnya itu seperti apa. Mantap, ini baru namanya kopi digulain, bukan gula dikopiin. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Sekarang kita langsung ke Gias. Mau sampai tengah malam juga nggak apa-apa. Kita lihat proses unloading dari mobil konsep. Oke, sekarang kita udah sampai di Gias. Sekarang udah mulai bubar semua. Dan Lexus sedang melakukan persiapan untuk mengeluarkan Lexus LF 30 mereka. Suzuki Jimny saya minta Abel untuk membawa keluar dulu. Dan sekarang saya akan bawa Miata ini keluar. Ini udah disiapin karpet. Kita ikutin aja keluar sampai mana. Dan sambil kita keluarin Miata, habis itu kita langsung ngeliat bagaimana mobil konsep dikeluarkan dari sini. Ini licin. Makasih Pak Gary. Sekarang kita bawa mobilnya. Oke, jadi pakai karpet gitu karena kita nggak boleh nginjek lantai. Dan ini pintu keluarnya udah di depan. Oke, sekarang saya keluar dan kita langsung ketemu di booth Lexus. Nah, oke, kita udah sampai lagi di booth Lexus dan mobil ini sudah siap untuk dikeluarkan. Jadi tadi udah ada beberapa pengerjaan yang dilakukan, itu pairing dengan remote controlnya. Karena mobil ini dikendalikan dengan remote control untuk meminimalkan orang harus naik ke dalam semua, jadi bisa dikontrol dari luar. Dan itu tadi cupnya dibuka, ada footage-nya ini, dan ini udah siap buat diturunkan. Tapi selalu menjadi pertanyaan saya, ini gimana menurunkannya, gimana menjalankannya sampai nanti masuk ke kontainer. Dan ini mobil
langsung dari Gias, tidak lagi ke tempat manapun, langsung ke pelabuhan untuk dikirim balik ke negara asalnya. Oke, jadi ada koreksi sedikit ya. Jadi mobil ini tidak langsung dikapalkan, tapi mobil ini diterbangkan. Jadi mobil ini akan langsung diterbangkan ke negara asalnya tanggal 24. Sekarang tanggal 21, artinya 3 hari lagi akan diterbangkan, dan selama menunggu waktu penerbangan, ini disimpan di gudang yang steril, milik forwardingnya. Jadi benar-benar tidak ke kantor Lexus sama sekali, tidak ke mall, tidak dipamerkan, benar-benar disimpan secara aman untuk langsung dikirim pakai pesawat terbang. Jadi ada petunjuknya di sini. Ada instruction manualnya. Benar-benar semua itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Nah, ini turn on general power 1. Jadi disuruh masuk, suruh nyalain powernya dulu. Habis itu nyalain remote control, pencet red button, RH side, push the green button, remove electric brake by pushing button located in the rear. Jadi banyak tombol-tombol rahasia di mobil ini untuk menjalankannya. Nah, ini bentuk remote-nya seperti ini. Model ini benar-benar cuman buat keperluan show. Jadi harus ditangani secara berbeda dibandingkan mobil biasa. Di sini ada motor listriknya bekerja ya, electric engine is functional, dan mobil ini dikendalikan oleh remote. Dan hanya trained people yang boleh. Jadi hanya orang yang sudah dilatih yang boleh mengoperasikan mobil ini. Nah, ini semua. Bahkan strapnya semua juga ada lokasinya, penempatannya tidak boleh sembarangan. Kalau mau ngangkat juga ada tempat mengangkatnya itu di mana. Ini loh, ada titik-titiknya di sini buat ngecharge powernya, buat bukanya. Jadi ini bener-bener kayak manual booknya si Lexus Concept Car ini. Nah, ini jadi remote control, selain untuk menjalankan, dia ada remote control untuk lighting. Ada juga di sini semuanya. Wah. Ini tuh video screen-nya semua, cara mengaktifkannya semua. Sampai ada gambarnya, petunjuknya, cara membuka, menutup. Rumit, tidak semudah mobil biasa tinggal dikontak atau di starter, dijalanin, putar setir, enggak. Ini jauh lebih rumit, nanti kita lihat. Nah, ini dia remote controlnya untuk menjalankan mobil itu. Tentunya saya nggak akan menjalankan karena saya akan biarkan memang orang yang terlatih untuk menggunakan ini. Nah, sambil kita nunggu Lexusnya diturunin nih, MG5 yang GT ini diturunin. Ini selama pameran tuh nggak boleh dilihat dalamnya semua. Ternyata dia bisa jalan ya, jadi mobil beneran ini, walaupun gelap banget dalamnya. Gelap banget kaca filmnya. Ada mesinnya juga, jadi pakai mesin ini. Udah mulai kosong semua. Tinggal Honda yang belum. Honda biasanya terakhir karena mereka ada mobil konsep juga kan, yang SUV RS konsepnya itu. Nah, ini yang MG5 EV. Tuh, nggak ada suaranya, dia keluar. Mobil listrik. Gelap banget, hampir 100% kaca depannya, gelap banget. Wih, dalamnya cakep loh sebenarnya. Belakangnya juga keren. Jarang kelihatan nih pas pameran karena mobilnya kan madep depan terus. Ini benar-benar terakhir ya nih keluar. Nah, ini buat sekedar sambil kita nunggu. Jadi ini Lexus LF30 Electrified Concept ini nih mobil konsep Lexus untuk menggambarkan visi mereka kira-kira di tahun 2030. Mobil yang lega, mobil yang nyaman, dan mobil yang sangat kencang. Tenaganya itu di atas kertas 535 HP, torsinya 700 Nm, full elektrik, dan di dalam itu penuh dengan fitur-fitur elektronik canggih. Jadi itu seperti 4 speed automatic, 6 speed manual, 4 speed manual, 4 speed automatic, 4 speed manual, 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 4
instrumen itu 3D, kemudian setir itu bisa masuk ke dalam karena dia juga dirancang sebagai mobil yang otonomous. Atap dan panel-panel di dalam itu sebenarnya adalah panel sentuh semua yang bisa menampilkan berbagai informasi. Jadi atapnya juga kita bisa operasikan gitu seperti layar sentuh. Kita lihat aja 2030 kira-kira kayak gini nggak mobil? Wuling GSEV, Global Small Electric Vehicle, lucu banget, nggak ada suara juga, langsung meluncur aja. Nah tahun depan Wuling bilang bahwa generasi berikutnya dari GSEV akan diproduksi di Indonesia. Mantap. Nah, ini kita bisa lihat Honda SUV RS Concept. Ternyata ngebawanya kayak gitu ya. Jadi benar-benar dari stage cuman dimajuin aja. Dimajuinnya kayaknya didorong tadi. Terus langsung di wrapping semuanya. Nah, habis itu nanti tinggal pakai forklift. Itu langsung dimasukin ke kontainer. Jadi benar-benar nggak disetir sama sekali, benar-benar langsung di wrapping semuanya, benar-benar langsung diangkut pakai forklift, di wrapping sebelum berangkat. Daihatsu ini salah satu booth yang paling atraktif, lagi dibongkar semuanya. Nah, forkliftnya udah datang tuh yang buat Lexus. Wuhu, kayak gitu ada platformnya. Tuh, jadi dia udah bawa platformnya. Jadi nanti mobil tinggal maju. Jadi nggak turun rem sama sekali ini mobil konsep. Udah diatur supaya naik turunnya itu bisa langsung dari sini. Ini mobil bisa belok bannya. Tapi sudut beloknya tuh sangat terbatas. Jadi makanya udah diatur sedemikian rupa supaya mobil itu kalau bisa jalannya lurus aja. Makanya dia ditempatkan di stage yang bisa berputar. Itu selain untuk show, juga pada saat loading unloading seperti ini lebih mudah. Mobil tinggal diputar lewat lantainya aja, habis itu tinggal lurus. Nah, ini pekerjaan benar-benar harus dilakukan dengan presisi. Karena mobil ini adalah tanggung jawabnya Lexus Indonesia. Kalau sampai ada apa-apa, rusak, tergores, atau apapun yang membuat mobil itu kondisinya tidak sempurna lagi, itu merupakan tanggung jawab Lexus Indonesia. Jadi Lexus Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk mengoperasikan dan memindahkan mobil ini dengan sesuai prosedur dan dengan cara yang baik dan harus sempurna semua prosesnya. Karena ada kerusakan sedikit aja di mobil ini, konsekuensinya mahal sekali. Ini masih ada gap ya, jadi masih agak terlalu jauh gapnya. Diminta untuk deketin lagi. Jadi pakai dua forklift ya. Nggak tahu nih kenapa dua forklift. Mungkin yang satu buat nge-backup ya. Kuat nggak ya? Kayaknya goyang-goyang, tapi mestinya udah diperhitungkan sih. Berhasil, dan ternyata memang forklift yang satu lagi ini untuk menopang bagian ini biar dia tidak jatuh. Ini saat-saat yang sangat kritikal nih. Oke, tapi prosesnya belum selesai. Prosesnya ini baru naik ke rem. Habis itu akan dijalankan lagi oleh forkliftnya, dan itu juga proses yang sangat harus hati-hati. Nah, setelah naik ke rem, ini juga akan diikat. Jadi di situ memang sudah ada tempat ikatannya juga. Memang ini mobil kan untuk ditransport kemana-mana, jadi udah ada ikatannya tuh di situ. Setelah semuanya udah di tempat, ini benar-benar presisi banget ya naikinnya. Lihat kanan sama kirinya tuh benar-benar pas gitu. Nah, sekarang dimatiin. Jadi semua sistem dimatiin supaya mobil nggak bisa bergerak lagi. Baru nanti diikat. Dibuka lagi kapnya untuk menonaktifkan semua sistem. Jadi benar-benar sistem itu hanya diaktifkan ketika mobil mau bergerak. Begitu mobil selesai bergerak, langsung harus dimatikan lagi semuanya prosedurnya. Untuk menghindari mobil bergerak secara tidak sengaja.
Walaupun dikendalikan remote, tapi prosedurnya memang harus dinonaktifkan semua. Nah ini Pak Sukwanto nih yang mengendalikan remote-nya. Pak Sukwanto, deg-degan nggak sih gerakin mobil begini Pak? Sepertinya ini kan mobil prototipe ya, jadi tidak bisa dikendalikan oleh sembarang orang. Iya. Jadi ini juga mobil penggerakannya menggunakan remote, dia ada motornya. Ya. Pengeremannya dia mengandalkan engine braking untuk prototipe ini sementara, sehingga kita harus hati-hati. Ya, latihannya di mana Pak Sukwanto? Sebetulnya jujur kita hanya membaca manual yang TMC kirim ke kita. Oh iya. Jadi dengan beberapa pameran sebelumnya kita dititipin seperti ini dan kita belajar bersama engineering dari TMC. Gerakin langsung ya di Gias ini karena mobilnya juga baru datang sekarang kan? Iya, betul. Wah, mantap Pak, presisi banget tadi. Siap. Top. Nah ini Pak Sukwanto, driver dari Lexus LF30. Dopnya di lakban, karena dari Jepangnya juga datangnya seperti itu. Ini mungkin biar nggak lepas di tengah jalan. Cepet banget ya, unloading udah hampir beres aja tuh semua. Wah. Ini bahkan remnya aja nih khusus buat mobil ini, datengin dari Jepang nih, lihat ada bahasa kanjinya di sini. Dan mobil ini yang akan dikirim beserta platformnya ini semua ke Jepang. Nah ini mungkin Anda berpikir bahwa oh ya ini motor listrik biasa dengan baterai biasa, tapi sebenarnya tidak, karena baterai yang dipakai mobil ini itu baterai masa depan yang disebut sebagai solid state. Jadi kira-kira baru beberapa tahun ke depan akan dicoba untuk mobil, tapi ini baterainya udah solid state. Dan hanya butuh 10 menit untuk nge-recharge mobil ini dari kosong sampai penuh. Ya walaupun memang tidak jauh jangkauannya, tapi 10 menit. Tadi saya diberi informasi oleh Pak Sukwanto. Oke, sekarang udah ditutup. Siap disimpan di gudang dan dalam 3 hari akan diterbangkan ke negara asalnya. Bye-bye LF30. Dan saya senang udah pernah masuk ke dalam mobil konsep ini. Jadi begitulah kira-kira cara unloading sebuah mobil konsep. Prosesnya lebih rumit dari yang kita bayangkan dan mengandung resiko dan konsekuensi yang mahal sekali kalau sampai terjadi apa-apa. Jadi begitu aja video kali ini, luar biasa. Gias 2021 sukses besar. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Sampai jumpa di Gias 2022.